Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Akuntansi. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk PT Jaya Tama. Kita akan masuk ke laporan keuangan. Untuk yang pertama kita akan menyusun laporan income statement atau laporan laba rugi, atau istilah lainnya adalah profit and loss statement. Untuk menyusun laporan income statement, sumbernya yaitu dari neraca lajur di kolom income statement yang sudah kita buat di video sebelumnya. Yang masuk ke profit and loss statement atau income statement yaitu kelompok 4 sampai 9 yang ada di kolom income statement ini. Kita tinggal memindahkan saldo-saldonya saja ke dalam laporan laba rugi. Komponen dari laporan income statement yaitu adalah pendapatan dan juga beban. Untuk pendapatan yang pertama yaitu karena ini adalah perusahaan dagang, jadi pendapatannya bisa dari penjualan barang dagang atau sales of merchandise. Di kolom income statement neraca lajur ada di sebelah kredit 8.140.125.000 rupiah. Kita pindahkan saldo sales of merchandise di sebelah kredit ini 8 miliar. Kita pindahkan ke kolom yang ada di sebelah kiri di income statement ini. Kemudian pengurangnya untuk sales of merchandise adalah akun kontra yaitu sales discount dan juga sales return. Ini di debit, jadi kita pakai kurung karena ini adalah pengurang, sales discount dan sales return-nya. Kemudian kita jumlahkan sales of merchandise dikurangi dengan sales discount dan juga sales return. Hasilnya adalah net sales, kita simpan di kolom sebelah kanan. Kemudian PT Jaya Tama juga mendapat penghasilan dari penjualan jasa atau service income selain dari penjualan barang dagang, yaitu ada saldonya di kredit 12 juta sekian. Kita pindahkan di kolom yang sebelah kanan. Kemudian jumlahkan net sales dengan ditambah service income, hasilnya adalah total operating income atau total pendapatan operasi. Kemudian untuk mencari harga pokok penjualan, maka cost of goods sold dikurangi dengan purchase discount. Uangnya kita ambil dari kolom income statement di neraca lajur ada di kelompok 5 yaitu cost of goods sold di debit 6 miliar sekian. Kemudian pengurangnya adalah purchase discount yaitu akun kontranya di kredit 34 juta sekian. Karena ini purchase discount adalah kontra, maka kita pakai kurung di income statementnya karena akan mengurangi cost of goods sold. Hasilnya adalah harga pokok penjualan atau cost of goods sold, kita simpan di kolom yang sebelah kanan. Kemudian karena ini adalah cost of goods sold merupakan pengurang dari total operating income, jadi kita dalam kurung. Selanjutnya total operating income dikurangi dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan, hasilnya adalah gross earning atau laba kotor. Kemudian komponen yang kedua setelah revenues atau pendapatan yaitu adalah operating expense atau beban operasi. Untuk beban operasi yaitu semua yang ada di kelompok 6 di neraca lajur kecuali akun income tax expense karena kita akan menghitung laba sebelum pajak dan juga laba setelah pajak. Jadi untuk income tax expense ini kita akan simpan di bawah. Sekali lagi yang masuk ke operating expense adalah semua kelompok 6 kecuali akun income tax expense. Uangnya atau nominalnya diambil dari kolom income statement di neraca lajur yaitu ada di sebelah debit untuk kelompok 6. Kita pindahkan untuk nominalnya dimulai dengan wage and salaries expense sampai electricity, telepon and water expense kecuali income tax expense. Pindahkan saldonya ke income statement, kemudian jumlahkan operating expense semuanya dari wage and salary sampai electricity ini.
Simpan saldonya di kolom sebelah kanan dengan nama total operating expense. Karena ini adalah beban, maka akan mengurangi dari gross earning, jadi dalam kurung. Kemudian gross earning dikurangi dengan total operating expense, hasilnya adalah operating net earning atau laba bersih operasi. Komponen berikutnya yang masuk ke income statement yaitu pendapatan dan beban di luar dari usaha. Untuk yang pertama yaitu other revenues atau pendapatan di luar usaha. Ini adalah kelompok 8 di neraca lajur. Kita pindahkan untuk interest revenue dan other revenue. Saldonya ada di income statement sebelah kredit. Pindahkan saldo interest revenue dan juga other revenue ini ke dalam income statement di kolom yang kedua atau di kolom sebelah kiri. Kemudian jumlahkan, simpan di kolom sebelah kanan, namanya adalah total other revenue or gain atau total pendapatan di luar usaha. Berikutnya adalah other expense or losses, yaitu adalah kelompok 9 di kolom neraca lajur income statement. Pindahkan saldonya untuk bank charge dan juga interest expense. Kemudian jumlahkan other expense ini, simpan saldonya ke kolom sebelah kanan dengan dalam kurung karena ini adalah pengurang dari operating net earning. Kemudian untuk mencari earning before tax atau laba sebelum pajak, yaitu didapat dari operating net earning ditambah dengan total other revenue, kemudian dikurangi dengan total other expense. Hasilnya adalah laba sebelum pajak atau earning before tax. Kemudian kita masukkan income tax expense di sini atau beban pajak penghasilan. Nominalnya diambil dari neraca lajur income tax expense kolom income statement yaitu 236 juta sekian. Karena ini adalah pengurang atau pajak, jadi akan mengurangi dari earning before tax, maka dalam kurung. Kemudian earning before tax dikurangi dengan income tax expense, hasilnya adalah earning after tax. Saldonya harus sama seperti laba yang ada di neraca lajur yang ini, 1.292.854.654 rupiah. Ini sudah sama. Setelah selesai membuat laporan laba rugi atau income statement, laporan keuangan yang kedua yaitu adalah laporan perubahan ekuitas atau istilah lainnya adalah change of equity statement. Yang dibutuhkan yaitu modal awal per 30 November atau bisa dilihat dari soal atau bisa juga dilihat dari kolom financial position yang ada di neraca lajur yaitu kelompok 3. Kita mulai untuk mencatat beginning balance per 30 November, bisa dilihat di soal daftar saldo per 30 November 2021. Kita cari untuk common stock atau modal awal yaitu 300 juta. Kemudian retained earningnya 1.915 juta. Pindahkan ke stok kapital dan juga retained earning di beginning balance. Bisa lihat juga di kolom neraca lajur financial position ada common stock dan retained earning. Karena di bulan Desember ini tidak ada penambahan modal, jadi di additional capital dikosongkan. Kemudian net income ini dilihat dari laporan laba rugi yang sudah dibuat, yaitu laba setelah pajaknya adalah 1.292 juta sekian. Ini dipindahkan ke kolom retained earning lurus dengan net income. Kemudian dividen, untuk mengisi dividen ini bisa dilihat di kolom financial position di neraca lajur adalah 37.500.000 rupiah. Karena ini dividen adalah
mengurangi laba ditahannya, jadi simpan di kolom retained earning dengan dalam kurung. Kemudian kita jumlahkan untuk ending balance per 31 Desember 2021. Stok kapitalnya tidak ada penambahan ataupun pengurangan, jadi tinggal pindahkan saldonya ke bawah. Kemudian retained earningnya adalah beginning balance ditambah dengan net income dikurangi dengan dividen, hasilnya adalah 3 miliar sekian. Kemudian di kolom equity ini kita jumlahkan dari stok kapital ditambah dengan retained earning. Kemudian di additional capital ini kosong. Lalu net income pindahan dari retained earning pindahkan ke equity. Dan dividen juga pindahkan dari retained earning, kolom retained earning pindahkan ke equity. Kemudian untuk saldo akhir modalnya adalah bisa dihitung dari atas ke bawah atau bisa juga dihitung dari capital stock jumlah ini ditambah dengan retained earning jumlahnya yang akhir, maka hasilnya modal akhirnya adalah 3.471.126.000 sekian. Demikian pembahasan untuk menyusun laporan laba rugi dan juga laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan neraca dan juga laporan arus kas akan disambung di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.